Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, aplikasi yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran sudah dapat dikatakan rampung dan insya Allah siap untuk digunakan pada tahun pelajaran baru nanti dan seterusnya tentunya. Dengan harapan bahwa aplikasi ini dapat membantu teman-teman guru di dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Aplikasi ini saya kasih nama Sai Kurma, singkatan dari Sistem Administrasi Elektronik Kurikulum Merdeka. Karena aplikasi ini memuat sebagian dari perangkat pembelajaran, baik itu yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik ataupun kebutuhan guru itu sendiri. Dalam video ini saya akan mensimulasikan bagaimana menggunakan aplikasi ini. Kita maklum bahwa setiap tahun pelajaran baru biasanya kita akan memetakan kurikulum dalam satu tahun pelajaran. Kalau dulu itu kita kenal dengan istilahnya silabus. Maka dalam aplikasi ini pemetaan itu dalam bentuk penjadwalan. Menjadwalkan materi-materi yang akan dilaksanakan berdasarkan rentang tanggal. Berikut akan saya simulasikan tentang penyusunan jadwal pembelajaran. Mulai dari jadwal pembelajaran, karena pada aplikasi ini sifatnya estafet ya, tidak boleh dilompat-lompat. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah penyusunan jadwal pembelajaran. Sekaligus ini berfungsi sebagai pemetaan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Bisa dicicil setiap hari atau 1 bulan langsung membuat jadwal selama 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, 1 pekan, setengah bulanan dan semacamnya. Terserah bagaimana teman-teman bisa menyusun jadwalnya. Kita langsung ke jadwal pembelajaran. Kita tambahkan pembelajaran yang akan kita laksanakan dengan memilih sebagai gurunya dulu siapa. Maka informasi tentang guru tersebut nanti tampil di sini. Kemudian setelah itu pilih mata pelajaran sesuai dengan yang diampu oleh teman-teman guru. Misalnya saya sekarang pilih pendidikan agama Islam, kemudian pilih alur tujuan pembelajarannya. Pada alur tujuan pembelajaran ini sudah dapat kita melihat konten materi pada alur tujuan pembelajaran tersebut. Jadi misalnya PAI 1 itu konten materinya adalah berkaitan dengan akidah. Begitupun misalnya sekarang di pelajaran lain sama, misalnya pendidikan Pancasila, di alur tujuannya itu yang 1 Pancasila, kemudian bagian 4 ini berbicara tentang undang-undang, konten materinya adalah undang-undang dan semacamnya. Sekarang kita lanjut di pendidikan agama Islam misalnya, dengan memilih alur tujuan pembelajaran 1. Dengan memilih alur tujuan pembelajaran maka kita dapat mengenal dan melihat CP, capaian pembelajarannya pada PAI 1. Kemudian tujuan pembelajarannya. Dengan adanya dua informasi ini, CP dan TP, maka kita dapat mengkalkulasi kira-kira peserta didik itu akan tuntas pada pembelajaran ini membutuhkan berapa jam. Misalnya yang dibutuhkan adalah 12 jam, berarti kurang lebih 2 hari. 12 jam. Maka kita tetapkan tanggal mulainya itu kapan. Misalnya tanggal 20, berarti 20 sampai dengan tanggal 21. Kita save. Ini. Tanggal 20 sampai dengan tanggal 21.
Begitupun misalnya mau menambah pelajaran lain, tanggal 2021 sudah diisi, kita tambah misalnya tanggal 22-nya itu penjas orkes misalnya. Kita pilih nama gurunya seperti biasa, pilih mata pelajarannya, penjas orkes, kemudian pilih alur tujuan pembelajarannya, misalnya ini mempraktekkan aktivitas pengembangan gerak dasar, misalnya membutuhkan waktu 6 jam, berarti kurang lebih 1 hari. Kita tentukan tanggalnya, tanggal 20, 21 sudah isi, berarti tanggal 22, karena cuma 6 jam berarti 1 hari. Nah, sudah kita dapat melihatnya. Nah, setelah kita menetapkan pada hari-hari pembelajarannya, kita dapat melihat detailnya. Tanggal 20 hari Kamis, pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita lihat detailnya di sini. Tanggal 20 bulan 7 sampai tanggal 21 bulan 7. Dijadwalkan pendidikan agama Islam. Kita dapat melihat detailnya juga melalui tombol di bagian atas. Jadwal detail. Kita klik maka diarahkan pada halaman di mana kita dapat melihatnya jadwal yang sudah dijadwalkan, mata pelajaran yang sudah dijadwalkan, dan berapa jam pelajaran yang sudah dijadwalkan dari masing-masing mata pelajaran. Agar data masuk, kalau misalnya belum masuk, karena ini belum masuk, maka tinggal klik segarkan data. Nah, ini sudah masuk. Pada halaman ini kita dapat melihat informasi detailnya. Ini tanggal 20 sampai 21 pelajarannya agama Islam, tanggal 22 sampai tanggal 22 penjas orkes, 1 hari. Di bagian atas itu ada informasi, bagian sini informasi tentang jumlah jam pelajaran yang sudah dijadwalkan oleh guru. Nanti terakumulasi di sini. Jadi penjas orkes 6 jam, pendidikan agama 12 jam. Biasanya 1 tahun untuk pendidikan agama itu dalam kurikulum Merdeka adalah 144 JP. Tinggal berarti masih kurang banyak. Nanti misalnya dijadwalkan lagi, nanti ini akan bertambah. Misal saya tambahkan untuk yang pendidikan agama, misalnya tambah jadwal lagi, karena yang PI 1 sudah, berarti sekarang PI 2 ini juga butuh waktu misalnya 12 jam. Maka kita misalnya pada tanggal 22 kita kasih tanggal saja, tanggal 27 dan 28 dan 28. Kita save tanggal 27 dan 28. Kita dapat melihat detailnya, secara detail juga ke data yang tadi, untuk melihat berapa banyak pelajaran agama yang sudah dijadwalkan. Seperti biasa kita segarkan data, kalau data belum masuk ini sudah masuk. Ini pendidikan Islam dijadwalkan sebanyak 24 jam. Ini kita dapat melihatnya, yaitu pada tanggal 27 dan 22 ini yang berkaitan dengan masalah penyesuaian jadwal. Setelah kita selesai menyusun jadwal, tentunya pembelajaran itu akan bermakna ketika kita membuat perencanaan pembelajaran dengan matang. Maka dalam kurikulum Merdeka itu kita perlu menyusun yang namanya modul ajar. Kita kembali ke jadwal.
Kita lihat jadwal pertama tanggal 20 Pendidikan Agama Islam. Kita tinggal menggulir ke bawah untuk menyusun modul ajar. Nah, di bagian bawah ini sudah ada nanti otomatis. Atau boleh dari awal di bagian menu modul ajar, bisa. Tapi biar tidak ada yang kelewat, kita menyusun melalui jadwal. Nah, di bagian bawah tinggal kita add saja. Kita tetapkan semesternya. Di sini alur tujuan pembelajaran sudah langsung otomatis. Beda kalau kita memilih dari menu di depan di modul ajar. Maka kita perlu memilih alur tujuan pembelajaran yang mana. Kalau kita memilihnya melalui jadwal, maka kita langsung diarahkan pada tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di jadwal. Jadi dari jadwal kita lihat detailnya, gulir ke bawah, A1 modul ajar, kita tambahkan, pilih semester, otomatis ini tidak perlu dirubah, tinggal kita memasukkan elemen profil pelajaran Pancasila pada tujuan pembelajaran tersebut. Kira-kira di samping dari tujuan pelajaran ini, apa yang juga kita akan tanamkan ke peserta didik. Jadi kita pilih elemennya, misalnya yang memiliki kaitan dengan ini, karena ini misalnya menjaga lingkungan alam sekitar, maka kita otomatis dapat melihat menjaga lingkungan alam sekitar masuk pada dimensi profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya apa? Akhlak kepada alam. Subelemennya ini, capaiannya ini, membiasakan bersyukur atas lingkungan alam. GP-nya sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Baru selanjutnya kita pilih metode pembelajaran utama yang akan kita gunakan. Yang tersedia itu 4 sebagai metode pembelajaran sebagaimana yang direkomendasikan di dalam kurikulum Merdeka. Misalnya kita pilih problem based learning. Dengan memilih metode pembelajaran, maka kita juga dapat melihat sintaknya seperti apa. Dengan problem based learning, sintaknya seperti apa. Sudah ada. Nah, baru kita memasukkan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di atas. Ini kira-kira indikator bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran ini apa? Maka kita uraikan di dalam indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik menyebutkan rukun iman. Jadi misalnya peserta didik mampu mendemonstrasikan rukun iman di depan kelas. Ini indikator satunya. Indikator 2, 3, dan 4 juga perlu kita membuat indikator yang sebanyak mungkin, minimal 4 ya, agar kita dapat mengidentifikasi peserta didik itu yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini tinggal kita isi sesuai dengan indikator yang ingin kita jadikan alat ukur bahwa peserta didik itu telah mencapai ya. Setelah kita memilih IKTP-nya, baru kita memilih kata kunci. Kata kuncinya adalah materi. Berarti ini adalah tentang rukun iman. Kemudian di bagian atas itu juga di samping rukun iman adalah Asmaul Husna. Jadi kalau misalnya ada 2 kata yang mau dipisah beda paragraf, tinggal klik enter di keyboardnya. Kemudian deskripsi umum kegiatan pembelajaran. Pada poin ini kita dapat mendeskripsikan
bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan. Misalnya pembelajaran diikuti oleh peserta didik reguler maksimal 27 peserta didik. Sarana yang kita gunakan tinggal kita isi, misalnya utama buku guru, kita kasih nomor tidak masalah, kemudian laptop misalnya dan sebagainya. Target peserta didik reguler, kemudian kompetisi awal peserta didik apa untuk bisa mengikuti pembelajaran ini. Kalau misalnya tidak ada kompetisi khusus, yang minimal bisa membaca misalnya, atau mampu menyerap informasi dengan baik sesuai dengan materinya tentunya. Prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Pemahaman bermakna ini semacam kata-kata mutiara yang dapat dipahami dan mudah diingat oleh peserta didik. Karena ini berkaitan dengan rukun iman dan Asmaul Husna, tinggal diisi. Iman, misalnya, atau beriman adalah dasar utama seorang muslim misalnya. Pertanyaan pemantik juga perlu kita isi berkaitan dengan pertanyaan. Kita isi persiapan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembukanya apa? Kegiatan intinya bagaimana? Kegiatan pembukanya ya biasanya diisi dengan persepsi, doa dan semacamnya kita isi. Kemudian di kegiatan inti pun begitu. Kegiatan inti pun juga begitu. Kegiatan pertamanya apa? Misalnya menonton video tentang rukun iman, begitupun selanjutnya. Nah, jika pembelajaran itu dilaksanakan lebih dari 1 kali tatap muka, maka di bagian atas tinggal kita tambahkan di kegiatan intinya. Pertemuan pertama bisa ditambahkan misalnya 35 kali 6 JP, berarti 35 menit kali 6 jam pelajaran. Kita susun kegiatan intinya sampai selesai, baru kemudian di bawahnya juga kita tambahkan pertemuan kedua misalnya sama 35 kali 6 JP, kita isi. Selanjutnya kegiatan penutup juga perlu kita isi. Kegiatan penutup misalnya peserta didik merefleksikan hasil pembelajaran hari ini dan semacamnya. Kemudian kita pilih asesmen yang akan kita gunakan dan pembelajarannya apa saja. Misalnya kita pilih tiga-tiganya,
diagnostik, formatif, sumatif. Kemudian pengayaan bagi mereka yang sudah mencapai tujuan pembelajaran di atas rata-rata, misalnya diberi pengayaan berupa pembelajaran tindak lanjut dalam bentuk pelayanan pembelajaran terbimbing misalnya, dan semacamnya. Remedi apa yang kita akan berikan kepada anak yang belum mencapai, maka peserta didik diberikan bimbingan baik individu maupun kelompok. Bimbingan ini peka ya terhadap ejaan ed-nya. Kalau ada salah pengetikan maka akan bertanda merah di bawahnya, ada garis merah. Bahan bacaan yang dibaca guru apa? Misalnya ya buku guru, buku siswa, buku pendamping. Ini ditulis lengkap lebih baik. Buku guru, BAEBP, Kemendikbud, sama. Buku pendampingnya pun ditulis buku pendampingnya apa saja yang dibaca guru sebagai buku referensi. Tanggal penyusunan ini otomatis sesuai dengan awal jadwal pembelajarannya. Pada bagian review kepala sekolah tidak perlu diisi karena ini nanti kepala sekolah yang akan mereview. Jika review kepala sekolah sudah diisi, maka file ini sudah tidak bisa diedit lagi, akan terkunci. Setelah ini kita selesaikan, maka kita save. Kita untuk mempercepat sinkronnya data ini, maka kita tinggal klik sinkron di bagian atas ini, refresh, agar data lebih cepat tersinkron. Nah, setelah teman-teman kita tunggu beberapa detik ini ya, setelah selesai sinkron, ini detail dari modul yang sudah kita buat, modulnya. Nanti dari modul yang kita buat di aplikasi ini kita dapat melihatnya dalam bentuk file. Untuk melihat file PDF-nya kita perlu generate karena ada kode-kode uniknya yang harus kita sinkron dulu. Perlu kita sinkron sebelum mengambil filenya. Kita bisa menggunakan menu di sini atau di paling bawah juga ada. Ini nama file dari modul ini, dari modul yang kita buat. Misal kita buka, kita tunggu, nah maka akan tampil file seperti ini dari modul tersebut. Ini adalah modul yang dibuat barusan. Di bagian review kepala sekolah masih kosong karena belum direview oleh kepala sekolah. Ini tentang bagaimana kita menyusun modul ajar melalui aplikasi. Setelah modul ini selesai, tentunya kita akan melaksanakan pembelajaran. Sebagai bukti administrasi pembelajaran itu dilaksanakan, maka perlu kita mengisi yang namanya jurnal pembelajaran. Untuk mengisinya boleh di halaman depan seperti yang tadi. Di bagian ini ada jurnal pembelajaran. Boleh langsung melalui bagian referensi modul. Kita klik bagian bawah. Nah ini referensi jurnal pembelajaran. Tinggal kita klik di bagian jurnal, yang tidak banyak yang perlu kita isi di bagian jurnal itu karena sudah tanggal ini sudah menyesuaikan dengan tanggal jadwal menyesuaikan dengan tanggal jadwalnya.
Kemudian ini tinggal kita sebagai bukti saja bahwa kita melaksanakan pembelajaran, dan di bagian bawah kita tinggal menuliskan refleksi akhir pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran itu kita laksanakan, kita dianjurkan untuk melakukan refleksi diri, apakah pembelajaran itu berjalan dengan baik, kendalanya apa saja. Maka kita perlu evaluasi diri terhadap pembelajaran itu. Misalnya refleksi diri, pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal dengan jumlah peserta didik 24 dari 27 peserta, berarti ada 3 tidak masuk misalnya. Nah, kemudian kita juga sebutkan apa saja kendalanya, kendala dalam pembelajaran apa, kemudian yang perlu kita perbaiki dalam pembelajarannya apa, kita uraikan dalam refleksi ini. Setelah itu kita simpan. Dengan mengisi modul, kemudian kita mengisi jurnal, maka kita sudah memenuhi syarat untuk membuat rubrik penilaian. Bagaimana kita mengisi rubrik penilaian? Kita dari modul ke jurnal, dari jurnal ke rubrik. Maka kita bisa melihat di bagian jurnal yang sudah kita buat, lihat di bagian bawah. Nah, begitupun juga dengan file ya. Di jurnal ini sudah juga tersedia dalam bentuk format file. Kita lihat, klik saja ini. Maka kita akan lihat, belum di refresh, belum di sinkron. Kita sinkron dulu sampai selesai. Baru setelah itu kita bisa melihat filenya. Nah, ini jurnal. Jadi kita ada bukti bahwa kita telah melaksanakan pembelajaran nanti yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Dari modul kita lanjut ke rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini kita susun sebagai prasyarat di waktu kita akan melaksanakan penilaian terhadap peserta didik. Tinggal kita pilih bentuk asesmennya itu dijadikan sumatif atau formatif. Kalau sumatif berarti kita akan mengambil nilai dan itu akan dijadikan nilai akhir nanti. Kalau formatif berarti kita cuma ingin mengevaluasi bagaimana kemajuan peserta didik dalam pembelajaran. Kita asumsikan ini digunakan sebagai sumatif. Diasumsikan sebagai sumatif. Nah, apa yang perlu kita isi di bagian rubrik? Di bagian rubrik ini kita cuma memberikan rating kepada setiap tujuan pembelajaran yang sudah kita buat, kepada setiap indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Rating ini maksimal 10/1 indikator. Misalnya saya maksimalkan semuanya dikasih rating 10. Pun indikator 2 10, indikator 3 10, indikator 4 juga 10. Di bagian bawah maka akan kita lihat jumlah ratingnya berapa. Kalau misalnya dari masing-masing rating ini bagaimana untuk menentukan itu 10 atau di bawahnya 10? Rating ini bisa ditentukan dengan dua hal. Pertama, rating itu ditentukan berdasarkan jumlah butir soal yang akan digunakan pada masing-masing indikator bisa. Yang kedua, bisa menggunakan sejauh mana kompleksitas dari indikator itu. Misalnya karena indikatornya sulit, maka ratingnya dikasih rating tinggi. Jadi kalau anak-anak peserta didik yang benar-benar mencapai indikator itu,
berarti akan mendapatkan rating yang tinggi. Seperti itu. Selanjutnya di bagian rubrik juga, setelah kita menentukan rating dari masing-masing indikator, kita tinggal memilih teknis asesmen. Kalau di atas itu adalah asesmennya, sumatif atau formatif, maka sekarang teknis yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan gunakan bentuk asesmen tes tulis, wawancara, dan observasi misalnya. Nah, ya, tadi itu setelah kita mengisi maka otomatis ditutup otomatis tersimpan, tidak perlu klik simpan. Ini sudah rubrik yang sudah kita susun berdasarkan dari pelajaran yang sudah modul aja yang kita buat. Nah, sekarang ratingnya sudah jelas semua. Baru dari rubrik ini kita sudah bisa melakukan penilaian terhadap peserta didik. Nah, di mana kita membuatnya asesmen itu? Penilaian di bagian bawahnya. Lihat di bagian bawahnya itu asesmen A1 asesmen. Kita tinggal tambah add, kita pilih peserta didiknya SD1 misalnya, maka kita berikan kepada peserta itu ratingnya. Itu rating itu tidak boleh di atas rating indikatornya yang sudah kita buat. Misalnya untuk IKTP 1 dengan rating 10, sejauh mana peserta didik mencapai? Apakah sampai ke rating 10 atau di bawahnya? Katakanlah sekarang ratingnya sampai 7. Baru yang IKTP 2 misalnya 5. Ya, 5. Untuk yang IKTP 3 misalnya agak tinggi, dicapai betulan 9. Kemudian yang IKTP 4 misalnya 8. Maka kita dapat melihat pencapaian peserta didik itu adalah mencapai 29 dari 40 rating tujuan pembelajaran. Dengan begitu maka peserta didik mendapat nilai 73. Kategorinya adalah 73 itu layak. Peserta didik mencapai sebagian kecil indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, berikan remedial pada sebagian materi agar menyelesaikan tantangan pada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik dengan nilai ini karena menentukan misalnya KKTP-nya itu 75. Jadi sekarang aplikasi ini menggunakan KKTP-nya itu, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu atau yang kita kenal dengan KKM-nya itu adalah 75. Jadi kalau di bawahnya 75 itu berarti harus remedi. Coba kita tinggikan nilai peserta didiknya sehingga mendapat nilai 78. Nah, maka pada nilai 78 cakap peserta didik sudah mencapai sebagian besar indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dengan baik, tidak diperlukan remedial. Kalau sangat jatuh terjun nilainya misal di bawah 40. Nah, ini di bawah 40 maka ada keterangan baru berkembang, peserta didik belum mampu menyelesaikan, maka perlu intervensi. Kalau sudah di atasnya 40 itu masuk layak, perlu remedi. Kalau di atasnya 75 itu masuk cakap. Kalau di atasnya 86, jadi misalnya kita maksimalkan nilai peserta didik ini melampaui, maka kita lihat mahir.
karena nilainya adalah 98. Jadi kita dapat mengidentifikasi betul sejauh mana peserta didik itu menguasai pada materi pembelajaran. Kalau misalnya nilainya yang memang kita belum nyampe, ya sudah kita belum nyampe saja, itu sebagai bahan evaluasi di dalam pembelajaran. Setelah ini kita sudah selesai, maka tinggal klik save. Nah, maka di sini kita akan melihat pelajar 1 mendapatkan nilai 93 pada materi akidah. Kalau kita mau nambah peserta lainnya, kita tambahkan saja. Pelajar 1 sudah, berarti pelajar 2. Terus kita tinggal menambahkan ratingnya peserta didik itu. Misalnya kita save, maka nanti kita akan melihatnya seperti ini di dashboard kita di bagian assessment. Jadi ini pengisiannya secara estafet ya, dari jadwal tadi. Boleh sih sebenarnya tidak estafet pengisiannya dari jadwal, setelah itu jadwalnya ditutup, kita kembali ke modul, baru ngisi modul, kita kembali ke depan, kita ngisi jurnal, kembali ke depan, kita ngisi rubrik, tidak masalah. Terserah dari bagaimana yang lebih enak di dalam pengisiannya. Kita lihat di assessment ini. Jadi pada semester 1 rata-rata nilai peserta didiknya 73. Jadi dari mata pelajaran ini pendidikan agama Islam. Ini yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah di bagian menu profil pelajar Pancasila dan observasi. Kalau di profil pelajar Pancasila ini hanya kita memetakan, melihat bagaimana peserta didik itu mencapai dari yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita pilih elemen profil pelajar Pancasila. Maka kita di sini di bagian profil pelajar Pancasila itu kita tinggal memilih domain tujuan pembelajaran. Jadi di awal tadi kita di saat menyusun modul kita sudah diminta untuk juga mengisi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi beriman, elemennya akhlak, menjaga lingkungan alam, subelemennya capaiannya membiasakan bersyukur atas lingkungan alam. Ada di tujuan belajar berapa ini? Ada di tujuan belajar A1-1. Maka profil Pancasila yang sudah kita pilih itu dapat kita lakukan penilaian karena ini sudah dianggap sudah diajarkan kepada peserta didik. Jadi kita lihat di profil pelajar Pancasila, kita klik di bagian ini, kita sederhana saja, kita tinggal memilih alur tujuan pembelajarannya karena yang sudah diajarkan cuma satu, maka tinggal klik ini. Nah, pilih peserta didiknya, misalnya peserta didik 1, kategorinya apa, mulai berkembang misalnya, atau sedang berkembang, sudah kita save. Kita lihat di sini, tambah lagi peserta didik 2, kita berkembang sesuai harapan misalnya. Ya, maka kita akan dapatkan informasi seperti ini. Kemudian di bagian observasi. Observasi ini adalah sebuah menu yang diharapkan kita dapat memetakan kemampuan peserta didik. Untuk istilahnya kalau dalam AKM itu lebih mendekati ke survei karakter. Tapi di sini tidak hanya berdasarkan karakter, tapi pemetaan yang berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik, sehingga kita mudah untuk mengidentifikasi peserta didik. Coba kita simulasikan. Kita lakukan ini kapan ini? Di awal tahun pelajaran misalnya, berarti kita memetakan kemampuan dasar peserta didik pada awal tahun pelajaran.
Dalam tahun pelajaran berarti kita menilai peserta didik itu perkembangannya. Di akhir tahun pelajaran berarti sebagai alat pembanding pada kompetisi awal dengan kompetisi akhir. Apakah kompetisi awalnya itu bertambah di akhir tahun atau malah berkurang. Jadi misalnya sekarang saya pilih di awal tahun pelajaran saja sebagai simulasi. Tanggal mulainya kapan? Misalnya dimulai dari tanggal, karena tanggal tahun ajaran baru ini kan kita mulai tanggal 17, misalnya kita sudah melakukan pemetaan tanggal 17. Kita samakan dengan waktu masa orientasi siswa baru itu misalnya 3 hari, karena tanggal 19 tanggal merah misalnya sampai tanggal 20 3 hari. Maka kita petakan berdasarkan peserta didiknya. Peserta didik 1, kemampuan literasinya sejauh apa? Kemampuan literasinya mengenal abjad, membaca kata, membaca kalimat misalnya, karena ini kelas 1 misalnya, sudah ada 3 kemampuan. Untuk membaca cepat belum, misalnya memahami kandungan bacaan belum, menceritakan ulang belum misalnya, sudah. Kemudian numerasinya, mengenal bilangan misalnya, sudah kenal bilangan 1, 2, 3 misalnya, menulis bilangan, bisa menulis bilangan sederhana misalnya, sudah mampu penjumlahan hingga 3 digit misalnya. Oh belum, karena masih kelas 1, enggak usah kita isi ini. Kemudian karakter positifnya, kita kenal peserta didiknya itu seperti apa, misalnya anaknya aktif, anaknya sosialis, suka menolong misalnya ya. Kemudian hafalan Qurannya, anak-anaknya itu hafal Quran enggak? Oh ternyata hafal, tapi hafalnya cuma Al-Fatihah, sudah kita tulis Al-Fatihah. Kemudian kompetisi dasar agama Islam, anak itu di awal tahun gimana hafalan yang berkaitan dengan pelajaran agama Islam nanti. Ini untuk yang poin ini, poin hafalan Al-Quran dan kompetisi dasar agama Islam, bisa ditangani oleh guru yang mengajar pendidikan agama Islam. Jadi misalnya peserta didik sudah hafal rukun Islam, rukun iman belum hafal, rukun wudu juga belum hafal, cuman niat wudu sudah hafal misalnya, sudah tinggal kita save. Nah baru kita mendapatkan informasi berkaitan dengan peserta didik 1. Jadi kita di peserta didik 1 ini, karena namanya belum diinput belajar 1 ini karena kelas 1, maka kita lihat klasifikasi di awal tahun. Pelajar 1 sudah memiliki kecakapan literasi mengenal abjad, membaca kata, membaca kalimat. Kecakapan numerasinya mengenal bilangan, menulis bilangan. Kodrat karakter positifnya apa? Aktif, sosialis, suka menolong. Kemampuan bacaan Qur'annya gimana? Sudah menghafal Qur'an, sudah Al-Fatihah. Kecakapan pengetahuan dasar agamanya gimana? Sudah hafal rukun Islam dan hafal niat wudu. Jadi ini sebagai informasi awal untuk melihat kemampuan awal dari peserta didik. Itu beberapa menu yang sangat berkaitan dengan masalah pembelajaran. Sementara untuk yang lain ini adalah informasi, sebenarnya informasi. Jadi seperti peserta didik ini adalah informasi yang berkaitan dengan peserta didik. Tapi tadi dari asesmen yang kita lakukan, baik itu di bagian asesmen ini, ujian, penilaian, ataupun profil pelajar Pancasila, ataupun observasi belajar, itu semuanya masuk ke masing-masing peserta didik. Kita lihat pelajar 1 sudah melaksanakan asesmen tadi kan. Nah kita lihat ini, jadi peserta didik ini identitasnya, kemudian dia sudah melakukan asesmen PAI, nilainya 93, sudah dilakukan penilaian profil belajar Pancasila, kompetisinya ini, sudah dilakukan observasi awal tahun pelajaran, kemampuannya ini. Jadi sudah ada informasi-informasi yang berkaitan dengan peserta didik. Pelajar 1 profil belajarnya gimana gitu. Bagi yang belum melaksanakan belum dinilai, tidak akan mendapatkan informasi yang 3 ini, tidak akan. Contoh misalnya belajar 3 ini kan belum
diberi penilaian hasil belajarnya, maka di sini tetap akan kosong. Selanjutnya di bagian tenaga pengajar. Nah, di bagian tenaga pengajar nanti akan kelihatan siapa yang sudah melakukan jadwal, menyusun jadwal. Jadi misalnya ini sudah kelihatan kan, untuk guru ini sudah ada jadwalnya 2 kali pertemuan berarti. Nah, ini sudah kelihatan, dapat kita lihat detailnya sini. Domainnya adalah PAI 1, PAI 2, dilaksanakan pada tanggal berapa, tanggal 20 sampai 21, tanggal 27 sampai 28. Kita dapat mengkliknya begitu. Di bagian bawah, oh sudah jadwalnya sudah, oh ini modulnya juga sudah. Kita lihat modulnya, kita dapat melihatnya. Kemudian dari modul kita juga bisa melihat, oh sudah dibuatkan jurnalnya sudah ada. Ini jurnalnya. Oh, kita lihat di bawah jurnal itu ada rubrik. Oh, sudah buat rubrik ternyata. Lihat rubriknya secara detail. Nah, sekarang ini rubriknya. Dari rubrik itu tentu ada penilaian. Oh, sudah dilaksanakan asesmen. Yang dilakukan peserta didik yang mengikuti penilaian atau yang dinilai hanya ada 2 orang. Berarti kalau jumlah peserta didiknya 20, yang dinilai 2, berarti tinggal 18 peserta didik. Itu kita ke piket kebersihan juga, ini tinggal diisi ya, tinggal add, kemudian kita pilih harinya, siapa saja yang akan mengisi piket pada hari itu, hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan Kamis dan semacamnya. Ini contohnya. Di hari Seninnya pelajar ini dan ini. Kemudian selanjutnya di bagian absen ya, absen. Nah, absen tinggal kita absen, belajar 1 hadir misalnya, belajar 2 sakit, hadir misalnya, hadir. Nanti yang kita lakukan pengabsenan tiap hari itu akan langsung masuk di peserta didik. Tinggal kita tunggu sinkronnya selesai. Tetap kita mengisi data, jangan lupa untuk melakukan sinkron ya, untuk agar datanya cepat masuk, cepat di generate. Sudah kita lihat absensi. Nah, ini sudah masuk. Jadi absensi, hadir peserta didik 1 itu hadir, belajar 2 oh tidak hadir, ternyata sakit anaknya. Jadi ini teman-teman ya, untuk penggunaan aplikasi SaiKurma yang akan kita gunakan mulai dari tahun pelajaran 2023-2024. Tentu kita menggunakan aplikasi ini bertujuan adalah untuk mempermudah kita menyiapkan perangkat pembelajaran, serta kita dapat melaksanakan penilaian secara otentik terhadap kemampuan peserta didik. Mudah-mudahan menjadi aplikasi yang bermanfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya juga akan mensimulasikan pada akun kepala sekolah dan admin. Kepala sekolah dapat melakukan monitoring, memantau kelengkapan perangkat pembelajaran guru melalui menu dokumen pembelajaran, dan dapat memantau juga pencapaian peserta didik melalui capaian pelajar, 2 menu ini. Untuk melihat kelengkapan dokumen pembelajaran dari masing-masing guru, kepala sekolah dapat mengaksesnya melalui menu kelas fase A1 sampai fase C2. Kepala sekolah dapat melihat
berdasarkan nama-nama gurunya, berdasarkan dari nama-nama guru pada kelas itu. Capaian pembelajaran ini dapat melihat dari sini. Kita coba bagaimana kepala sekolah nanti melihat kelengkapan perangkat dari semua guru. Misal di capaian A1. Maksudnya ini di di dokumen pembelajarannya dulu. Dokumen pembelajaran kelas 1 gurunya ini, kemudian yang sudah membuat perangkat pembelajaran siapa saja. Nah, misal ini atas nama guru ini ternyata sudah membuat jadwal pembelajaran. Nah, ini sudah membuat jadwal pembelajaran, melaksanakan pembelajaran pada tanggal 22 sampai tanggal 22. Kepala sekolah juga dapat mengakses secara detailnya. Di sini seperti yang tadi. Nah, di samping itu kepala sekolah dapat melihat secara detail keseluruhan. Oh, ternyata cuma membuat jadwal tapi belum membuat modul. Kalau tidak membuat modul berarti tidak dapat membuat jurnal, rubrik, dan tidak bisa melakukan penilaian. Coba lihat pada guru yang sudah membuat jadwal, misalnya juga ini lihat jadwalnya. Oh, ternyata sudah membuat jadwal 2 kali pertemuan. Nah, bisa lihat detail jadwal. Ini jadwalnya tanggal 20 sampai tanggal 21 melaksanakan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran ini. Tipenya 12. Oh, ternyata sudah membuat modul. Tinggal kepala sekolah bisa melihat modulnya dalam bentuk di dalam aplikasi ataupun dalam bentuk dokumen. Ya. Jadi kepala sekolah bisa melihatnya. Kepala sekolah setelah mencermati dari modul ajar yang disusun oleh guru, maka kepala sekolah dapat melakukan review dengan cara edit di bagian bawah, kemudian ada menu review kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah sudah mempelajari modul yang sudah disusun oleh guru, maka beliau sudah mereview bahwa modul ajar disusun secara sistematis misalnya, namun perlu perbaikan pada poin 1, 2 misalnya dan sebagainya. Tinggal di save. Maka ketika modul ini sudah direview oleh kepala sekolah, maka di menu guru sudah tidak bisa lagi untuk mengeditnya kembali. Tinggal kepala sekolah bisa save dokumen. Kita sinkron. Ketika sudah disinkron, maka kita bisa melihat filenya yang sudah ada. Kita sinkron dulu. Nah, ini sudah yang sudah ada review kepala sekolahnya. Jadi review kepala sekolah sudah ada di bagian bawah. Berarti ini modul sudah dianggap final. Selanjutnya kepala sekolah juga bisa melihat secara estafet dari modul, kemudian ke jurnalnya, kemudian ke rubriknya, kemudian ke peserta didik yang sudah mengikuti asesmen.
Ini dari dokumen pembelajaran. Kemudian kepala sekolah juga dapat memonitoring kemajuan peserta didik melalui menu capaian belajar. Juga masuk ke menu kelas masing-masing. Misalnya di kelas 1, lihat di bagian belajar 1, ternyata belajar 1 sudah tidak hadirnya 1 kali. Sudah mengikuti asesmen pada pendidikan agama Islam materi akidah dengan nilai 93. Sudah pernah dilakukan penilaian profil belajar Pancasilanya. Sudah dilakukan penilaian observasi di awal tahun pelajaran. Ini dari menu kepala sekolah. Jadi semua yang dikerjakan oleh guru itu dapat dilihat langsung oleh kepala sekolah melalui menu kepala sekolah. Demikian aplikasi ini sudah saya simulasikan bagian hal-hal yang paling penting. Mudah-mudahan dapat digunakan di dalam menunjang pembelajaran dan bisa memberikan pembelajaran bermakna kepada peserta didik. Tentunya dengan harapan semoga aplikasi ini benar-benar bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu aplikasi ini tidaklah sempurna, masih banyak bugnya, error dan semacamnya mungkin ditemukan hal itu. Maka tentu dengan digunakannya aplikasi ini nanti secara bertahap akan ketahuan kelemahannya di mana. Maka insya Allah setiap kekurangannya akan diperbaiki secara bertahap. Yang penting aplikasi ini hadir untuk memfasilitasi teman-teman guru di dalam menyusun perangkat pembelajaran dan melakukan asesmen secara autentik. Semoga bermanfaat. Amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.